Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah pohon di kota Bandung tumbang hingga menimpa rumah dan juga kendaraan. Hujan juga menyebabkan sejumlah jalan utama di kota Bandung terendam banjir. Hujan deras disertai angin kencang membuat sejumlah pohon di sejumlah wilayah di kota Bandung tumbang. Pohon tumbang menimpa sejumlah rumah di kawasan Jalan Pocong Loa Kaler. Pohon tumbang juga terjadi di kawasan Jalan Pasir Kaliki, Kota Bandung. Selain itu, satu kendaraan tertimpa pohon berukuran besar dan sopir berhasil menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran dibantu Dinas Pemakaman dan Pertamanan Kota Bandung langsung mengevakuasi batang pohon untuk mengurai kemacetan. Hujan besar, terus ada hujan angin, kondisi jalan macet, jadi pelan-pelan, semua pelan-pelan. Begitu tahu-tahu rubuh, tapi memang isinya nggak sekali-terus rubuh pohonnya. Hujan deras juga menyebabkan sejumlah jalan utama di kota Bandung terendam banjir, seperti di Jalan Pagarsi yang menyebabkan sejumlah kendaraan mogok akibat terendam air. Selain merendam jalan raya, banjir juga merendam perumahan dengan ketinggian mencapai 1 meter. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Serang, Banten tega menggantung anak untuk mengancam istrinya agar bisa rujuk. Pelaku merekam perbuatannya dan video ini viral di media sosial. Tersangka KW ditangkap lantaran mengancam menggantung anaknya sendiri yang berusia 3 tahun. Video ancaman dikirim kepada istri ketiganya demi bisa rujuk. Video lantas viral dan terendus oleh Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Serang, Banten, kemudian melaporkan kejadian ini kepada polisi. Pelanggarannya banyak, jadi 4 kali membuat konten. Pertama adalah kekerasan verbal, kemudian yang berikutnya dengan membuat konten dengan ancaman kekerasan yang dapat membahayakan jiwa sang anak demi untuk menarik istri untuk rujuk kembali. Tersangka dikenakan pasal perlindungan anak dengan ancaman hukuman 3 tahun penjara. Polisi juga akan memeriksa kejiwaan tersangka. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Sampel jaringan dari Brigadir Nofriansyah Yosua atau Brigadir J tiba di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Sampel hasil otopsi Brigadir J tiba di RSCM dan dibawa langsung ketua tim forensik. Ada sekitar 20 sampel yang diambil dari otopsi ulang jenazah Brigadir J. Fokus pemeriksaan mengidentifikasi apakah ada tanda-tanda luka dan jika ditemukan luka akan diperiksa menggunakan mikroskop untuk menentukan apakah luka terjadi sesudah atau sebelum kejadian. Pertama kita adalah mencari tanda-tanda yang terjadi setelah apakah itu luka atau tidak, dan kalaupun misalnya itu sebuah luka, tentunya kita lihat itu apakah luka yang terjadi sebelum kematian atau setelah kematian. Banyak kita harus bedakan kedua hal ini. Kenapa? Karena satu hal, luka-luka sebelum kematian itu bisa saja menjadi luka-luka yang berkontribusi terhadap terjadinya kematian. Waktu pemeriksaannya itu memang saya infokan 2-4 minggu itu tentunya waktu pemeriksaan untuk slide ini. Tapi untuk nanti tentunya hasil yang laporan otopsi keseluruhan yang bisa kita serahkan kepada pihak penyidik yang meminta, itu ya perkiraannya mungkin kita tambah sekitar 4 minggu lagi. Makanya waktu konferensi pers di Jambi saya sampaikan hasil dari otopsi. Sementara itu, pemirsa, Ajudan Irjen Verdi Sambo, Baradae mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Jumat kemarin. Baradae menjalani asesmen terkait permohonan perlindungan sebagai saksi atau korban dalam kasus tertembaknya Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Baradae menjalani asesmen di LPSK dari sekitar pukul 2:30 sore hingga pukul 6 petang. Ada 4 hal yang akan didalami oleh LPSK terkait dengan Baradae, yakni pengetahuan, peran, status, serta situasi psikologis Baradae terhadap kasus baku tembak tersebut. Selanjutnya, LPSK akan menjadwalkan tes asesmen lanjutan untuk mendalami apakah ada ancaman yang diterima Baradae serta track record dari pemohon. Itu cuma salah satu
tahapan dari tahapan yang ada 4 hal yang kita periksa tentang sifat penting keterangan. Jadi pengetahuannya, peran, status dalam perkara ini apa, ya, dan kemudian soal situasi psikologisnya seperti apa. Ini baru sesi pertama dari asesmen psikologis, kita akan lakukan lagi sesi berikutnya. Kemudian kami akan mendalami soal ancaman. Sementara itu, Komnas HAM masih mendalami keterangan saksi dan juga barang bukti yang diterima dalam sepekan ini, baik dari hasil ekshumasi di Jambi ataupun hasil pemeriksaan para ajudan Irjen Verdi Sambo dan beberapa barang bukti yang diserahkan oleh tim khusus. Jelas kepada kita semua. Bagi Komnas HAM, akuntabilitas itu ya ditunjukkan. Komnas HAM dapat apa yang ditunjukkan. Misalnya, ya karena ada barang yang sudah dibawa sama Puslap 4 soal HP, ya kami tunjukkan fotonya. Ada decoder, kami tunjukkan fotonya. Jadi ada proses yang kami tunjukkan, termasuk pada lembaran itu. Ya, lembaran itu yang gede itu adalah lembaran jejaring komunikasi, ya, jejaring komunikasi yang itu diolah dari Seldam, dari CDR macam-macam. Yang salah satu yang penting di situ ada nomor-nomor. Oke, lah di titik itulah kami memang tidak mau menyebar nomor-nomor itu karena misalnya di situ ada nomor keluarga. Bagi kami setuju dengan pendapatnya Pak Johnson Panjaitan bahwa ya harus ada pelindungan bagi keluarga. Nah kalau nomor-nomor itu kita buka teman-teman foto dan sebagainya tersebar, ya itu nggak baik bagi keluarga. Yang lain adalah memang untuk kepentingan. Pemirsa, ada kabar bahagia bagi Anda yang menggunakan transportasi umum. Mulai hari ini, stasiun BNI City secara resmi melayani pengguna KRL. Wow, nah sejumlah rute yang dilayani yakni tujuan Manggarai, Jatinegara, Bekasi, Cikarang, dan Kampung Bandan bisa Anda nikmati. Beginilah suasana di stasiun BNI City, stasiun yang semula merupakan stasiun yang hanya melayani kereta api bandara, kini mulai melayani pengguna KRL. Meski melayani pengguna KRL, jadwal keberangkatan kereta api bandara di stasiun BNI City tetap berjalan normal atau tidak mengalami perubahan. Pihak komuter lain berharap kehadiran stasiun BNI City dapat mengurai kepadatan penumpang yang terjadi di stasiun Sudirman dan juga Karet. Ini kabar bahagia buat para pekerja, jadi tidak perlu takut lagi ya sempit di dalam kereta atau jadwalnya berkurang karena sudah ada stasiun BNI City. Dan langsung saja kita lihat bagaimana uji coba untuk melayani penumpang KRL komuter lain bersama rekan Ayu Pratiwi langsung dari stasiun BNI City. Selamat siang Ayu, bagaimana jalannya uji coba layanan KRL di stasiun BNI City? Ya, baik, selamat siang Deta dan juga Wilson. Saat ini memang hari ini merupakan hari pertama stasiun BNI City membuka atau melayani pengguna KRL karena dimana kita semua juga ketahui bahwa sebelumnya stasiun BNI City hanya melayani kereta bandara saja. Namun per hari ini 30 Juli 2022 stasiun BNI City secara resmi melayani pengguna KRL. Dan sepanjang kami memantau dari pagi tadi saat ini sudah mulai ramai oleh pengguna KRL dan tidak hanya pengguna KRL saja namun juga ramai oleh pengguna kereta api bandara. Dan bisa dilihat di belakang saya ini merupakan tempat untuk tap in. Jadi nanti bagi Anda pemirsa yang akan mencoba untuk menaiki KRL melalui stasiun BNI City ini, nanti Anda harus naik ke lantai 1. Dan di lantai 1 ini merupakan ada tempat tap in yang ada di layar kaca Anda saat ini merupakan tempat tap in dan ada juga loket yang tempat untuk top up saldo dan juga untuk mencetak tiket KRL. Selain itu juga di lantai 1 ini juga sudah dilengkapi adanya toilet, kemudian ada ruang kesehatan, kemudian ada ruang menyusui dan juga di sini sudah tersedia ada troli. Bisa Anda saksikan ada troli di layar kaca Anda dan troli ini bisa Anda gunakan nantinya apabila Anda membawa barang bawaan yang cukup banyak. Selain itu juga di sini sudah tersedia ada kursi roda dan kursi roda ini berdasarkan keterangan petugas kursi roda ini bisa digunakan untuk para penyandang disabilitas juga para lansia. Selain itu setelah Anda melakukan tap di lantai 1 ini Anda akan langsung berjalan menuju peron untuk selanjutnya
ke KRL, dan ada dua opsi yang bisa Anda pilih untuk menuju peron. Salah satunya ada lift dan juga travelator yang sudah disediakan di sini. Nah, di sini di sisi saya ada dua sisi pemirsa. Untuk sisi sebelah kiri dari tempat tap in itu adalah merupakan lift dan juga travelator yang dapat Anda gunakan untuk turun ke peron 2 dengan tujuan KRL Manggarai, Cikarang dan juga Bekasi. Kemudian di samping sisi kanan saya, atau tepatnya sisi kanan dari tap in, itu merupakan lift dan juga travelator yang digunakan untuk penumpang KRL dengan tujuan ke Duri. Dan saat ini bisa disaksikan situasi sedang ramai, banyak sekali para pengguna KRL yang baru saja turun. Kita akan mencari salah satu pengguna KRL untuk mengetahui bagaimana tanggapan dari pengguna KRL dengan adanya stasiun BNI City ini yang dibuka untuk KRL. Baik kakak, selamat siang kakak. Dengan kakak siapa? Konita. Oke. Kakak ini dari mana ya kak? Saya asalnya Nah, ini tujuannya tadi naik KRL ya? Dari mana nih? dari Pondok Ranji. Iya, baik kak. Ini merupakan hari pertama stasiun BNI City kan digunakan untuk pengguna KRL. Tanggapan kakak seperti apa kak? Saya juga baru pertama kali di sini. Jadi saya setelah turun itu sepi. Jadi maksudnya ini kok sepi banget ya. Jadi ya adem, maksudnya nyaman lah, maksudnya nggak rame-rame banget. Iya, baik. Selain itu juga kakak melihat ini gimana nih kak? Karena kan kita tahu ya biasanya kan stasiun untuk KRL turun itu ada Sudirman dan Karet. Tapi saat ini bisa di sini, gimana nih kak? Ya gimana ya, karena emang jarang naik kereta. Jadi sekalinya ini kok jadi turun di sini. Jadi udah deh aku turun sini aja gitu. Maksudnya kalau mumpung bisa gitu. Ini baru pertama kali ya. Ya udah. Jadi ya kesannya bagus lah. Bisa, maksudnya lebih deket kalau mau kemana-mana kan, kalau soalnya tujuannya beda. Nanti kalau saya ke sini jadi kan lebih deket gitu loh. Kalau ke Sudirman kan bisa jadi lebih jauh gitu. Oke, baik. Tapi kakak tahu bahwa hari ini stasiun BNI City ini akan dibuka untuk pengguna KRL, tahu nggak sih? Enggak. Oke, baik. Tapi tadi di bawah sempat kebingungan nggak sih kak pada saat turun? Iya, benar. Apakah ada petugas? Tapi kak tadi Tadi saya nanya, "Wah, ini di mana?" "Ini BNI." "Ya udah saya turun sini aja deh," gitu. Udah. Oke, baik. Terima kasih kakak. Silakan melanjutkan kembali perjalanannya. Iya, baik. Ya, nah pemirsa, tadi merupakan wawancara singkat bersama salah satu pengguna KRL yang cukup mengapresiasi dengan adanya pembukaan stasiun BNI City ini untuk pengguna KRL. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu atas laporannya, dan tentunya ini bukan hanya angin segar bagi para pekerja ya, tapi juga angin segar bagi teman-teman Deta yang sering berada di Citayam Fashion Week karena ini bersebelahan lokasinya, jadi bisa langsung juga ke situ. Betul, nanti kita juga akan lihat nih bagaimana kondisi Citayam Fashion Week, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda akan ada informasi dari dugaan penggelapan dana umat 4 pimpinan ACT ditahan polisi. Tetaplah bersama kami di iNews Siang.